Baik, pemirsa, kenaikan harga minyak goreng kemasan premium di Ibu Kota Jakarta dan juga sejumlah wilayah lainnya turut terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan kami, minyak goreng yang tadinya memiliki harga kisaran 13 sampai 15 ribu rupiah per liternya, kini naik menjadi 23.000 sampai 25.000 per liternya. Saat ini sudah bersama saya Pak Endi Febri, Kabid Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, baik. Pak Endi, terkait kenaikan harga minyak goreng di Kota Tanjung Pinang khususnya, Pak, ya, bagaimana dengan kenaikan harga tersebut? Kenapa sampai naik nih, Pak? Oh, biasa mungkin di awal kita kan tahu informasi di angka 14 ribu ya. Kemudian keluar surat edaran yang baru-baru ini yang tanggal 16 Maret kalau nggak salah dari Kementerian Perdagangan bahwa ada beberapa poin diantaranya nilai keekonomisan untuk produk minyak goreng kemasan premium dan dan sederhana. Istilahnya minyak goreng kemasan itu sekarang menjadi ditentukan oleh mekanisme nilai keekonomisan pasar. Jadi head yang sebelumnya 14.000 per liter itu memang sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak diterapkan lagi untuk penjualan di pasar-pasar. Baik, Pak Endi, kenaikan harga sampai 25.000 ini apakah ini termasuk dampak dari pencabutan head yang 14.000 tadi nih, Pak? Dari informasi yang kami coba dapat dan dari literasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan dari rekan-rekan di Kementerian Perdagangan bahwa memang untuk harga 14.000 ini begitu dicabut, memang fenomenanya kan di mana-mana menjadi angka yang tadi ya nominal 24 ribuan. Terus itu diakibatkan karena memang sebenarnya kalau berbicara nilai keekonomisan itu memang harga produksi dan harga operasional dan harga lainnya memang menyentuh ya itu mungkin angka ideal pasar di saat ini gitu. Jadi dengan angka 14 kemarin kan karena intervensi pemerintah, makanya harga bisa naik. Oke, baik. Berarti pencabutan kemarin 14.000 kemudian mengakibatkan kenaikan nilai 25.000 ya. Ya, baik. Pak, sejauh ini bagaimana pantauan dari dinas sendiri terkait hal itu? Apakah ada tempat-tempat lain yang lebih dari 25.000 itu tadi atau bahkan ada yang lebih di bawah itu, Pak? Kita tidak tahu untuk daerah lain ya, maksudnya di provinsi lain, karena tadi kami berbasis nilai keekonomisan itu. Bisa jadi, ya mungkin bisa jadi ya di daerah lain dan daerah kita memang angkanya tidak sama kan. Nggak, kalau yang di Tanjung Pinang sendiri? Kalau Tanjung Pinang ya rata-rata untuk minyak-minyak goreng brand-brand yang biasanya atau lazimnya dipakai oleh konsumsi rumah tangga Tanjung Pinang ya kisaran 23 sampai 24-an lebih, yang 25 itu mungkin yang merek-merek yang memang benar-benar sudah punya nama lah. Brand terkenal berarti? Ya, brand terkenal lah. Oke, baik. Berarti kisarannya 23 sampai 25 ya, untuk saat ini gitu, Pak ya? Kalau yang kami dapati, yang di pasaran paling banyak itu di level 24 ribuan lebih. 24 ribu lebih? Ya. Berarti artinya 24 sekian ratus gitu ya? Sekian ratus, baik. Iya. Pak, sejauh ini dari temuan kami banyak masyarakat yang mengeluh terkait itu. Nah, bagaimana dengan strategi pemerintah sendiri, Pak, untuk penanganan masyarakat? Apalagi kan menjelang Ramadan konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng tentunya naik seperti itu biasanya, Pak. Ya? Jadi yang jadi prioritas kami dan pesan dari rekan-rekan Kementerian Perdagangan juga yang pertama itu jaga stok dulu. Karena stok jangan sampai setelah harga diserahkan kepada mekanisme pasar, stok pun menjadi apa istilahnya menjadi kendala kan. Tujuan dari diserahkan kepada mekanisme harga pasar ini kan biar tidak terjadi kelangkaan kan, karena sudah tidak ada lagi intervensi harga dari pemerintah. Jadi dirasa hal yang paling utama itu adalah memang untuk menjaga ketersediaan stok. Nah, sejauh ini hingga Kamis semalam itu kami masih mendapati 40 ton untuk stok Tanjung Pinang. Itu artinya kebutuhan Tanjung Pinang memang rata-rata per minggu 40 ton. Dan nanti di tanggal 22 Maret itu akan masuk lagi 150 ton. Nah, yang terjadi sekarang adalah panic buying gitu. Yang puncaknya dari pemberlakuan kemarin sampai hari ini. Jadi untuk di beberapa titik memang terjadi
peningkatan pembelian yang sangat tajam. Jadi memang, nah dan itu tidak merata kan. Jadi misalnya ada beberapa swalayan X dan swalayan Z, misalnya kayak gitu, harga pembelinya terlalu membludak di satu tempat. Sedangkan tempat yang lain yang memang juga menjadi titik edar distributor itu tidak terlalu banyak pembelinya. Jadi karena jatahnya kan dijatah ya. Jadi kalau di swalayan yang pembeliannya tinggi, itu tidak bisa juga kalau udah habis ngambil jatah yang di toko-toko gitu. Jadi orang yang terbiasa ke swalayan tertentu, dia kan akan kembali ke swalayan tertentu kan. Nah, dia dianggap itu terlalu langka, padahal pendistribusiannya itu ada di toko-toko lain juga. Oke, baik. Jadi itu proses distribusinya yang memang juga bikin kewalahan karena perputaran produknya sangat cepat. Pengakuan dari para kawan-kawan distributor. Ya, baik. Pak, tapi sampai dengan semalam, temuan kami masih ada beberapa titik yang memang kosong gitu. Artinya ada beberapa merek minyak goreng yang kemasan premium tadi yang kosong. Nah, itu bagaimana tuh dari kesediaan 40 ton tadi dengan tempat yang masih banyak, apakah itu dampak dari panik buying tadi? Kalau kami masih melihat bahwa memang faktor utama memang pertama armada angkut untuk karena kan distributor Tanjung Pinang ini kan juga merupakan distributor untuk kabupaten sebelah, Kabupaten Bintan. Jadi karena armada angkutnya terbatas, harus mengantar untuk pasokan kawan-kawan di Bintan juga, Tanjung Pinang, jadi harus antri untuk mendapatkan pasokan gitu. Jadi kami sudah berusaha bahwa minta juga ya mungkin diprioritaskan lah, sama-sama diprioritaskan bahwa kalau mau ngantar sekarang itu minyak gorengnya dulu lah diprioritaskan pengantaran, baru mungkin produk-produk lain yang bisa menyusul gitu. Oke, baik. Nah, yang kami ketahui itu sebenarnya dan yang kami pelajari polanya, jika tidak terjadi panik buying di 2 hari terakhir ini, mungkin boleh dikatakan ya distribusinya tidak akan seolah-olah sangat langka. Padahal memang kami mengharapkan jangan terjadi itulah panik buying, apalagi berulang-ulang kan datang ke karena mengakibatkan seolah-olah langka. Sementara di beberapa titik-titik yang juga menerima swalayan yang tidak berada di lokasi strategis itu sebenarnya ada gitu. Dan banyak kami itu mengecek setiap pagi dan sore itu memang distribusi jalan terus dari distributor. Oke, baik. Pak, meskipun sekarang yang menjadi masalah utama, masalah besar masyarakat kan adalah harganya yang begitu tinggi. Namun tidak ada intervensi pemerintah terkait harga itu sendiri saat ini. Artinya yang hanya bisa dilakukan, pemerintah hanya menjamin bahwa minyak goreng ini, stok ini ada gitu. Ya, prioritas utama memang tidak kita pungkiri, prioritas utama memang menjaga ketersediaan stok. Yang kedua, ya tadi titik-titik distribusi itu mungkin menjadi perhatian kami juga gitu. Begitu kami cek misalnya pengantaran hari ini di tempat A, tempat B gitu kan, dan kami cek ke tokonya masuk, sebenarnya sudah bagian dari proses menjaga ketersediaan stok tadi. Tapi untuk intervensi harga memang kami akui memang itu mungkin bukan di domain kami saat ini. Sementara. Ya, artinya juga menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait penetapan, misalnya ada penetapan head lagi, ataupun ada penurunan harga seperti karena itu. Yang sekarang kan masih berlaku itu berupa surat edaran kan. Ya. Kalau yang sebelumnya kan Permendak kan, peraturan kementerian yang nomor 06 ya terkait HET minyak goreng kemasan. 14.000 waktu itu ya. Ya. Kemudian itu dicabut. Ya, kemarin kan yang awalnya kan satu harga kan, kemudian jadi yang terakhir itu kan Permendak 06 ya. Yang jadi ya bertingkat lah minyak goreng curah ya sudah 1.500, kemasan premium jadi 14.000. Ya, baik. Pak Endi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam kondisi saat ini bisa dibilang minyak goreng harganya naik seperti itu? Apa yang ingin disampaikan pada masyarakat? Ya, yang arahan dari Kadis juga bahwa selalu mengingatkan ke kami untuk diarahkan untuk selalu menyampaikan ke kawan-kawan masyarakat, ke kawan-kawan distributor juga. Jadi kalau penjualan, kalau memang dirasa ya tetap memberikan tepo seliro lah, maksudnya kalau ada yang beli banyak ya mungkin agak dibatasi, maksudnya dari pihak distributor dari pihak penjual juga memberikan ya sedikit batasan dulu lah,
dengan kondisi yang saat ini gitu. Dan pembeli juga kami himbau jadi mungkin konsumen cerdas lah, maksudnya konsumen yang ya kalau perlu pembelian untuk keperluan lah, seperlunya aja sesuai gitu. keperluan lah. Oke. Jangan sampai jangan sampai terjadi pembelian yang kira-kira melebihi kapasitas kebutuhan lah saat ini. Oke, baik. Baik, pemirsa, itulah wawancara singkat kita bersama dengan Pak Endi Febri, Kabid Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang. Terima kasih.